Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, semoga hari ini semuanya sehat dan semangat tentunya dalam belajar ya, dan dijauhkan dari segala jenis mara bahaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer dan fungsinya. Nah, apa aja sih nanti perangkat keras komputer itu? Nanti jenisnya tuh banyak banget ya pastinya. Nah, ini nanti harus kalian pahami, harus kalian ketahui, karena setiap komputer yang ada di rumah kalian itu pasti ada perangkat kerasnya. Ini sebagai dasar bahwa nanti dalam sistem pembelajaran itu ada hal-hal yang harus kita pahami ya. Nah, kemarin kita sudah pernah dijelaskan tentang apa sih perangkat keras komputer itu. Nah, kita bahas lagi ya. Perangkat keras komputer itu adalah semua bagian fisik komputer yang berfungsi untuk memberikan masukan ya, mengolah dan menampilkan keluaran, dan digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diproseskan ya. Jadi itu pengertian dari perangkat keras komputer. Nah, selanjutnya, perangkat keras komputer itu juga memiliki bagian-bagian tertentu ya. Jadi ada beberapa part yang memiliki masing-masing fungsi. Jadi nanti banyak banget ada beberapa komponen yang dibagi menjadi beberapa fungsi. Nah, nanti kita bisa pelajari dalam video pembelajaran ini. Untuk itu jangan sampai di skip ya, belajar sampai akhir biar ada yang dipaham tentang pembelajaran perangkat keras ini. Karena nanti ada fungsinya, ada ya input, ada eksekutor, ada output, ada macam-macam nanti fungsinya. Dan alatnya nanti mana aja nanti Bapak sudah buatkan dalam video pembelajaran ini. Nah, jadi adik-adik biar paham, karena dalam LKS kemarin itu masih ada beberapa yang kurang lengkap. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat keras komputer ya, sesuai dengan pembagian tugasnya. Yang pertama ada perangkat keras inputan, atau juga disebut dengan perangkat keras masukan. Nah, pasti udah ada gambaran nih, input masuk. Nah, apa aja ya perangkat keras untuk inputan ini? Nah, yang pertama itu ada sebelum kita membahas tentang apa aja, nah pengertiannya dulu nih. Perangkat keras input itu adalah sesuatu perangkat keras yang memberikan inputan atau masukan kepada sistem untuk diproses ya, untuk diproses. Perangkat keras tersebut mempunyai suatu untuk ditekan, digerakkan, atau dapat menerima perintah kita dalam bentuk lain ya. Jadi perangkat keras inputan ini dia bisa ditekan, bisa digeser nanti ya, dan bisa macam-macam nanti caranya. Nah, yang pertama, perangkat keras inputan pasti adik-adik udah tahu nih gambar apa ini. Ya, betul, ini gambar keyboard. Gimana cara pakainya? Apa fungsinya? Nah, fungsi dari keyboard ini adalah untuk mengetik. Kalau mengetik berarti apa? Untuk memasukkan huruf, angka, karakter, yaitu karakter khusus, atau perintah-perintah yang lain ya. Itu fungsi daripada keyboard. Selanjutnya yang kedua ada mouse ya. Mouse bentuknya kecil seperti tikus, maka disebut juga dengan mouse. Lalu apa fungsi dari mouse ini? Nah, fungsi dari mouse ini adalah untuk menggerakkan kursor ya. Nah, bisa di laptop itu juga ada yang langsung, atau kita menggunakan mouse juga bisa. Itu berfungsi untuk menggerakkan kursor, yaitu untuk mengarahkan kursor supaya menunjuk pada aplikasi tertentu. Selanjutnya inputan, yaitu ada scanner. Udah tahu scanner? Nah, scanner ini adalah suatu alat inputan yang berfungsi untuk men-scan gambar, men-scan dokumen,
yang dari fungsinya dia terbentuk dari file kemudian dirubah menjadi soft, ya, dari hard copy menjadi soft copy. Makanya sistemnya dia bekerja dari pembentukan hard copy itu kemudian ditransfer menjadi digital, ya, digital file. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat keras pemrosesan. Tadi ada perangkat keras inputan, sekarang ada perangkat keras pemrosesan. Nah, perangkat keras pemrosesan di sini yang dimaksud adalah prosesor atau CPU. Nah, prosesor itu adalah otak dari sebuah sistem, otak dari sebuah komputer, dan otak di balik segala yang dilakukan oleh sistem maupun komputer, ya. Nah, prosesor sebagai perangkat pemrosesan itu mempunyai 3 buah perangkat pembentuknya, yaitu yang pertama ada control unit atau CPU, yaitu merupakan inti dari sebuah prosesor. CPU berfungsi mengatur kerja utama dalam sebuah prosesor. Yang B ada arithmetic logic unit atau disingkat juga dengan ALU. Arithmetic Logic Unit adalah bagian dari prosesor yang berfungsi untuk menyelesaikan perhitungan matematika dengan bantuan rumus logika sederhana. Selanjutnya ada register. Register adalah tempat penyimpanan data sementara yang berada di dalam prosesor untuk menunggu prosesor perhitungan atau perhitungan kembali oleh ALU. Yang D itu ada CPU interconnection, yaitu ditemukan setelah adanya prosesor dengan lebih dari satu inti. Nah, bagian prosesor inilah yang menyambungkan inti-inti tersebut dan mengatur lalu lintas datanya. Nah, selanjutnya nomor 3 ada perangkat keras output, ya. Perangkat keras output atau juga disebut perangkat keras keluaran. Nah, di dalam perangkat keras output, data dan informasi yang telah diolah tadi dalam pemrosesan itu nanti akan ditampilkan baik dalam bentuk fisik atau hard maupun dalam bentuk data elektronik atau digital, ya. Jadi nanti setelah diproses maka akan dimunculkan datanya. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Nah, yang pertama itu ada ada monitor, ya. Yang pertama itu ada monitor. Nah, monitor ini berfungsi untuk menampilkan data yang telah diproses oleh prosesor tadi, yaitu dalam bentuk visual, ya, dalam bentuk visual atau juga disebut dengan dalam bentuk gambar. Nah, itu yang pertama, monitor. Jadi dia menampilkan dalam bentuk visualnya. Yang kedua itu ada speaker. Nah, berbeda dengan monitor yang dimana monitor berfungsi untuk menampilkan visual. Nah, speaker ini dia menampilkan data dari aliran listrik dirubah menjadi suara, ya. Kalau monitor tadi merubah dalam bentuk visualnya, dalam bentuk gambarnya, sedangkan speaker ini merubah dalam bentuk audio atau disebut juga suaranya, ya. Jadi dari aliran listrik kemudian dirubah menjadi gelombang suara atau juga audio. Nah, ini fungsi daripada speaker. Yang selanjutnya ada printer. Nah, adik-adik pasti semuanya udah pada tahu nih tentang printer. Printer ini adalah salah satu output dari perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mencetak hasil kerja, ya. Jadi data digital dirubah menjadi data fisik. Nah, kalau berbeda dengan scanner tadi,
Kalau scanner itu dari data fisik dirubah menjadi data digital. Nah, itu ada perbedaannya di situ. Yang keempat, ada perangkat keras penyimpanan. Nah, ini bagian terpenting juga dalam sistem komputer. Nah, perangkat keras penyimpanan atau memori itu adalah tempat di mana data baik yang akan diproses ataupun yang telah selesai diproses itu disimpan, ya. Nah, perangkat keras penyimpanan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada penyimpanan atau memori primer yang yaitu perangkat keras penyimpanan yang kecepatan datanya itu sangat cepat. Contohnya apa? Contohnya yaitu RAM. Yang B itu ada memori sekunder, yaitu perangkat keras penyimpanan yang kecepatan datanya lebih lambat, tetapi data di dalamnya bersifat permanen. Kalau yang memori primer ini datanya bersifat apa? Tidak permanen, ya. Kalau yang kedua itu bersifat permanen. Contoh memori nanti apa aja ya? Nah, yang pertama itu nanti ada memori RAM. Ini yang termasuk contoh memori primer, ya. Ini ada RAM. Apa itu RAM? Yaitu RAM adalah random access memory. Nah, dia berfungsi untuk penyimpanan data sementara. Nah, biasanya memori ini ditanam dalam motherboard yang berfungsi dia untuk mentransfer atau memproses data awal. Setelah prosesor kemudian ditransfer ke memori, disimpan sementara, kemudian disampaikan kembali kepada hard disk atau penyimpanan sekundernya. Nah, yang pertama penyimpanan sekunder itu ada hard disk, ya. Ada hard disk, kemudian ada flash disk, kemudian ada juga SSD. Nah, nanti apa aja itu hard disk, apa aja itu flash disk, apa itu SSD. Nah, kita bahas satu-satu juga, ya. Yang pertama itu ada hard disk. Adik-adik pastinya sudah pernah mendengar dan sudah pernah tahu apa itu hard disk, ya. Yaitu hard disk itu berfungsi untuk menyimpan data secara permanen, bentuknya seperti yang digambar itu. Biasanya dia ditanam langsung di dalam komputer. Ada juga yang eksternal. Yang kedua ada flash disknya. Udah pastinya semua sudah tahu. Ini juga untuk penyimpanan data. Dia berfungsi untuk memindahkan data dari data satu ke data yang lain. Biasanya dari komputer pindahkan ke flash disk. Yang ketiga ada SSD, itu sama fungsinya, ya. Sama fungsinya seperti hard disk. Kecepatannya saja yang berbeda. Nah, jadi itu materi kita hari ini tentang perangkat keras komputer. Selanjutnya, adik-adik nanti buat ringkasan, catat kembali materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemudian ada ditulis dan difotoin. Nah, nanti itu akan adik-adik gunakan sebagai bahan ujian nanti. Nanti bahan ujian itu daripada ngehafalin, nanti sudah ada catatan adik-adik semuanya. Nah, tugas itu hari ini, ya. Jadi cuman singkat, gampang. Nanti adik-adik cuman memahami kemudian mencatat ulang. Nanti setelah itu hasilnya fotoin, kirim di grup, selesai, ya. Nah, mudah-mudahan semuanya semangat dalam belajarnya dan tentunya selalu sehat. Nah, itu dari Bapak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.